Sepertinya musim ini itu Persija Jakarta akan sedikit cerah. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ada sedikit perubahan, ada beberapa hal yang menurut gue ini cukup signifikan untuk merubah apa yang sebelumnya belum terjadi dengan Persija Jakarta. Gue akan menyampaikan beberapa hal, mulai dari perubahan, kepengurusan, manajemen. Terus memang dari segi pemain gak banyak yang berubah. Walaupun banyak pemain muda, ntar gue akan kasih tahu ke kalian plus minusnya apa. Terus di sini juga gue akan menyelipkan sedikit tentang Piala Presiden yang menurut gue sedikit dipaksakan. Terus ada beberapa hal yang kemungkinan ini akan seru banget kalau kalian saksikan dari awal sampai habis. Sebelumnya, gue mau ngingetin kalian untuk di-like video gue, karena dengan kalian like, ratingnya menjadi bagus, dan video gue semakin disebar. Kemarin, gue mau cerita sedikit sebelum gue mulai. Gue pikir kayak gini, gue itu nggak ngambil endorse, produk orang, apalagi judi, na'udzubillah, gue nggak akan pernah ngambil endorse judi, walaupun tawaran banyak banget ke gue, tapi na'udzubillah, gue nggak mau ngambil judi kayak gitu, mau ngapain. Terus kalau gue nge-endorse orang, gue suka kepikiran kayak gini, kalau misalkan gue promoin, dia bayar gue, terus dia nggak laku produknya, gue jadi ngerasa kayak salah gitu. Makanya gue nyari fulusnya, gue bikin produk sendiri, gue bikin parfum kemarin, ini dia nih. Gue bikin parfum ini, walaupun ada beberapa yang nyinyir, padahal dia nggak beli. Ini dia nih, tuh di belakang TV gue juga, ya salam. Tapi banyak banget yang beli, hampir ratusan lah yang beli dari video gue kemarin. Makanya gue mau nawarin lagi ke kalian, kalau masih mau beli, gue taruh di deskripsi untuk linknya. Ada Tokopedia, Shopee, sama TikTok Shop di sana. Lu bisa beli dari sana. Lu baca-baca aja deskripsinya, reviewnya lu lihat-lihat gimana orang yang udah beli kemarin. Pada happy semua, alhamdulillah. Wanginya enak banget soalnya. Jadi biarin deh, gue nyari fulus, masa nggak boleh? Dan juga gue udah udah niat dengan penjualan parfum gue ini, gue hasilnya tuh nggak semua gue makan. Gue ada sebagian yang akan gue sedekahkan gitu. Supaya lebih berkah aja dagangannya, insya Allah. Oke, gue mau masuk ke kontennya. Beli! Harapan besar untuk Persija Jakarta setelah ada perubahan manajemen, oke? Pak Panca, dulu dia menjadi presiden klub. Memang ini orang selalu menjadi kambing hitam ketika Persija mendapatkan kegagalan demi kegagalan gitu. Pak Panca, gue sebenarnya agak kesian sih sama orang ini. Dia dedikasinya untuk Persija sebenarnya luar biasa yang lo nggak tahu aja gitu. Dia bertahannya di Persija aja itu membuktikan kalau dia memang orang yang nggak setengah-setengah untuk berjuang gitu. Ya, naik turun itu adalah hal wajar dalam sepak bola. Tapi dengan gue ngelihat dia sekarang merubah jabatan manajemennya, itu membuat gue agak sedikit yakin dengan yang akan dipimpin sama dia gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, dia sekarang udah nggak presiden lagi. Sekarang dia menjabat mana catatan gue nih? Dia menjabat sebagai direktur utama direktur utama Persija Jakarta. Di bawah dia di bawah dia ada Bambang Pamungkas yang menjadi manajernya. Kita udah tahu Bambang Pamungkas sudah berpengalaman, tahun 2020 juga dia pernah megang Persija, dan sayangnya harus berhenti di tengah jalan kompetisinya. Tapi ini orang mumpuni banget ya. Dia dengan Persija cintanya itu udah nggak usah diukur lagi gitu. Nah, ketika Pak Panca dengan Bambang Pamungkas ini akan berkolaborasi, ini gue akan ngelihat kayaknya ini akan ada perubahan besar. Karena apa? Karena dia biasanya presiden klub itu yang tahun sebelumnya itu membawahi manajemen. Oke? Nah, mungkin ya, gue ngelihatnya kayak gini nih. Mungkin manajemen ini yang selama ini bikin pusing gitu. Sekarang kayak Pak Ambono udah keluar, ada Pak Ganesha juga udah keluar. Nah, Pak Panca sekarang membawahi dengan jabatan dia sekarang, direktur utama ini, dia membawahi semuanya. Semua urusan klub, semua dibawahi sama dia. Mungkin ya, kalau gue menerka-nerka, mungkin musim kemarin yang dia inginkan itu terhambat dengan kebijakan-kebijakan yang dibikin sama manajemen. Mungkin. Makanya sekarang dia merubah, dia mau turun, langsung mengatur segalanya, dan tidak melibatkan mungkin orang-orang yang selama ini mengganggu. Bisa jadi gitu. Karena gue ngelihat Pak Ambono kemarin di konferensi pers Persija itu, bahasa-bahasanya kurang asik gitu. Gue ngeliat kayak dia terlalu menyalahkan Thomas Doll, terus dia seakan-akan cuci tangan kalau kesalahannya bukan ada di manajemen gitu. Jadi performa Persija jelek kan kita lihat sendiri tuh, Thomas Doll lagi-lagi Thomas Doll gitu. Maksud gue kalau orang udah dipecat, udah dikeluarin, alasannya keluarga bohong, itu memang udah nggak ini aja, udah dikeluarin aja itu.
ya udah selesai gitu, jangan terus dijelek-jelekin gitu. Dan akhirnya dia sendiri yang keluar kan. Makanya jangan apa, ya bersihkan hati lah. Jadi kalau misalkan lo ingin perbaikan, ya perbaikannya untuk merata untuk semuanya gitu. Nah mungkin gue ngelihat Pak Panca ini mau turun langsung, dengan harapan gue sih kalau dia bisa membenahi dan dia bisa menyentuh semua lini yang ada di Persija Jakarta. Jadi kita kasih kesempatan untuk bapak kita satu ini di musim ini. Gak tahu kenapa gue yakin banget kalau kalaupun prestasinya nggak oke-oke amat, tapi dari segi manajemen ini sehat. Kalau gue yakin seperti itu. Oke, gue mau masuk ke apa namanya ke teknis untuk klubnya. Sekarang ada dua pemain kita, Sandy Samosir dan Frankie Misa, keluar dari Persija Jakarta. Sandy Samosir gue nggak apa-apa lah, biasa aja. Karena dia jarang main juga nggak yang pengaruh-pengaruh amat gitu. Kalaupun jadi pelapis juga dia kalah di pelapis gitu, nggak pernah main juga di persaingan antar pelapis Persija Jakarta. Nah Frankie Misa ini yang kemarin udah dipinjemin, digembleng, naik skillnya, naik levelnya, tiba-tiba balik ke Persija, terus dilepas. Itu bagi gue sayang banget gitu, karena ada harapan dari anak ini anak masih muda, anak bagus banget, dan fisiknya, akurasi crossingnya apa segala macam, ini gue suka banget Frankie. Bahkan gue ngomongnya Frankie Mama Mia Misa waktu itu ke dia. Ini anak keren banget, tapi sayang harus dilepas dalam Persija. Yang beruntung sebenarnya si Sandy Samosir. Sandy Samosir ini dia keluar ke Madura. Kalau nggak salah, Madura itu kan dia main di AFC. Nah, nasib buat dia tiba-tiba dia bisa main di AFC gitu. Tapi gue nggak tahu. Alasan Persija meminjamkan Sandy Samosir ini supaya dia mendapatkan menit bermain yang banyak. Gue agak rancu sih dengan kalimat itu. Karena apa? Karena ya ketika lu di Persija aja nggak dapat kesempatan, apalagi lu di Madura yang sekarang lagi menambah ketebalan timnya dan bersaing di level Asia gitu. Kayaknya agak berat juga untuk si Sandy Samosir. Yang gue sayangkan cuma satu, Frankie Mama Mia Misa. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini yang terbaik untuk kedua belah pihak. Mungkin Frankie Misa ini kan dari EPA, kita dapatkan dengan gratis. Mungkin ketika dilepas, ya mungkin ada untung untuk Persija. Ya bisnis dalam sepak bola itu nggak bisa dipisahkan. Jadi tetap support apapun keputusannya. Gue yakin banget pasti yang terbaik untuk Persija Jakarta. Oke. Abimanyu ini sempat digantung-gantung kayak nasibnya Hanif Syahbandi sekarang, digantung-gantung. Tapi ternyata Abimanyu ini dikontrak lagi selama satu musim ke depan. Dia akan tetap di Persija Jakarta. Alasan dia karena dia bilang Persija mempunyai misi yang target yang besar musim ini dia bilang. Makanya dia mau bertahan dengan Persija Jakarta. Tapi berbanding terbalik dengan kalimat yang dikeluarkan sama Pak Ambono, lagi-lagi dia bilang kalau target kita hanya 4 besar di musim ini. Kalau gue ngelihatnya agak sedikit mengecewakan kalau kelas seperti Persija Jakarta, mau kondisinya apapun, dia kalau udah klub besar itu targetnya harus juara, nggak bisa di 4 besar. Mungkin banyak problematika setelah itu, makanya akhirnya sekarang Pak Ambono keluar dari Persija Jakarta. Karena ngasal kali ngomongnya. Harusnya targetnya jangan 4 besar menurut gue, harusnya juara. Apapun masuk akal atau enggak, targetin aja juara gitu. Karena kalau lo tim-tim mediocre, targetnya 4 besar masih oke. Tapi kalau udah Persija, nggak ada targetnya turun dari target sebelumnya gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Oke, akhirnya Abimanyu diperpanjang selama 1 tahun. Mungkin dia cocok dengan pelatih sekarang yang berasal dari Spanyol juga. Karena kita tahu Abimanyu juga dia pernah menimba ilmu di Spanyol. Mungkin cocok filosofi bermainnya. Mungkin sekarang, kan Spanyol ini kan identik dengan bola posisi ya. Abimanyu ini suka banget dengan bermain dengan bola posisi gitu. Dengan passing-passing pendek. Ketahanan bola yang cukup lama di kita. Kalau Jerman nggak gitu kan, Thomas Doll itu kan mainnya berih aja gitu. Jerman kan textbook tapi berih terus. Kalau Spanyol lebih sabar, dia lebih teknis, mainnya passing-passing pendek, sabar gitu, buka ruang apa segala macam. Nah Abimanyu ini kayaknya cocok dengan itu. Dia ngobrol sama Carlos Peña, terus mungkin filosofinya cocok. Akhirnya Carlos Peña memutuskan untuk dia dipertahankan di Persija. Dan gue yakin bakal cocok karena filosofinya sama. Gue ngeliat Abimanyu. Jangan kayak misalkan pemain yang agak kurang cocok dengan filosofi seperti ini, kayak Rico Simanjuntak, dia kan tipikal yang hajar terus gitu kan, hajar ke depan. Si Reski Fandi juga seperti itu. Hanif Syahbandi juga bukan yang menahan bola. Nah, kalau Abimanyu ini memang dia pemain yang cocok gitu. Kayak kalau di belakangnya Rizky Ridho tuh yang bisa nahan bola, Kudela. Di Persija sih kalau gue ngelihat beberapa pemain nggak sesuai dengan bola posisi sih. Kayak Gustavo tipikal pemain yang masuk ke dalam gitu. Gue bukan bilang jelek ya kayak Rico Simanjuntak, bukan gue bilang jelek, skillnya gila loh. Rico Simanjuntak itu top gitu. Tapi dengan filosofi yang ini,
ball posisi, gue nggak tahu cocok atau enggak gitu. Tapi menurut gue, kalau gue ngeliat dari gaya mainnya, passing-passing pendek itu agak kesulitan gitu. Karena Rico Simanjuntak kan tipikal yang one two lari ke depan yang orang pun nggak akan bisa ngejar gitu. Kalau menurut gue seperti itu. Oke? Ada sisi positif dan negatifnya untuk Persija Jakarta di musim ini dengan sedikitnya perubahan yang ada di kubu Persija dari transfernya, dari apa segala macamnya sedikit banget perubahan di Persija. Positifnya adalah chemistry kita ini akan lebih kuat di musim ini karena kita udah bermain beberapa musim kemarin gitu. Itu positifnya. Kalaupun berubah kan hanya di cadangannya aja kan. Anak-anak muda itu pemain-pemain muda yang baru gabung, itu dia yang masuk, ya itu di cadangan, nggak ganggu line up utamanya. Chemistry udah terbentuk musim ini gue yakin, karena nggak mungkin juga lo ada pemain-pemain bagus masuk 5 orang tiba-tiba langsung jago gitu. Kan biasanya Persija gitu, alasan lagi. Ini baru pemain baru pada masuk, butuh adaptasi bahkan sampai paruh musim gitu adaptasinya. Itu yang mengkhawatirkan. Tapi kalau sekarang ada sisi positifnya adalah mereka udah main di musim kemarin, mereka akan main lagi. Sisi negatifnya itu ketika lapis kedua kita ini, tim pemain cadangan ini terlalu jauh kualitasnya dengan pemain lapis 1. Mungkin bagus di levelnya, di level EPA, karena kita banyak banget, ada 8 pemain yang di bawah umur 23 tahun, ada 8 pemain gitu. Itu akan menjadi pemain lapis semua rata-rata. Nah ini bagi gue terlalu jauh gitu kualitasnya dengan lapis pertamanya. Gue takutnya kalau misalkan apa namanya ada yang di cedera atau diganti, itu merusak skema permainan dari Persija Jakarta gitu. Karena nggak sesuai. Kita dua musim yang lalu juga terlalu jauh. Agak-agak habis bensin di akhir-akhir musim. Biasanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan enggak. Oke? Sekarang Piala Presiden. Ini Piala Presiden, piala yang sedikit dipaksakan menurut gue. Karena cuma ada 8 tim yang bergabung. Persija salah satunya. Dan Piala Presiden ini ternyata permintaan dari klub. Banyak klub yang minta untuk adanya Piala Presiden. Tapi hanya dipilih 8 tim aja. Klub minta ke PSSI, PSSI menyampaikan ke Presiden, dan Presiden menyetujui, akhirnya hadiahnya pun gede banget. Untuk ukuran Piala Presiden itu 5 miliar. Karena Liga kita juga hadiahnya kalau nggak salah 1 miliar ya, kemarin yang gue lihat ya. Ini untuk Piala Presiden yang cuma 8 klub, main cuma nggak lama. Dimulai dari tanggal 19 Juli. Itu hadiah 5 miliar, oke lah. Siapa aja yang ikutnya? Ada Persis Solo, ada Borneo, ada Persib Bandung ikut. Ada PSM Makassar, ada Bali United, ada Arema FC, Persija, dan Madura. Oke, sekarang akan dibagi menjadi 2 grup. Polanya akan dibagi menjadi 2 grup. Grup yang pertama akan main di Bandung. Grup yang kedua akan main di Bali. Nanti semifinal dan finalnya itu akan bermain di Solo. Ya, kalaupun kita bisa juara di sini, ya ini nggak ciki-ciki amat lah. Ini bisa menambah motivasi atau turnamen ini bisa dijadikan sama Carlos Peña ini menjadi pemicu dia untuk ngelihat siapa yang layak nanti di starting line up ketika liga mulai gitu. Padahal maksud gue liga juga akan kualitasnya akan membaik. Ada VAR juga di sana nanti, akan ada wasit dari asing juga, tentu dari Asia beberapa. Ya mudah-mudahan dengan adanya Piala Presiden, Carlos Peña bisa rubah-rubah pemain. Dia lihat yang ini nggak cocok, ganti, butuh penambahan transfer baru. Ya di Piala Presiden ini. Jadi tanggal 19, gue bikin video sekarang tanggal 11. Jadi bentar lagi lah. Gue udah gak sabar pengen nonton Persija. Udah kelamaan liburnya. Oke? Kayaknya itu yang udah gue catat dan udah gue bahas. Sekali lagi gue ingetin. Alkaz Parfume. Ini dia enak, wanginya enak. Lu baca deh. Lu baca review-review dari teman-teman kita deh yang udah beli. Enak. Ada 30 mili, ada 10 mili. Ini yang 10 milinya. Ada bundling. Kalau misalkan lo beli keduanya, itu lebih murah. Dan bantuin gue lah. Gini, jadi lo belanja di gue sambil lo sedikit bersedekah. Karena kan hasilnya akan gue sedekahkan juga insya Allah sebagian. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.